Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini paparan tugas selanjutnya yaitu masih di buku kerja yang sama terkait dengan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Hanya di tugas yang berikutnya ini kami sebagai peserta harus melengkapi lampiran dari buku kerja yaitu lampiran 6 terkait berita acara hasil pengadaan langsung dan formulir SPK. Yang selanjutnya lampiran ke-7 penyusunan tahapan pengendalian kontrak. Yang berikutnya ada lampiran ke-8 form BAST dan jasa catering. Form BAST jasa catering, dan yang terakhir yaitu lampiran ke-9 formulir evaluasi kinerja CPE. Untuk yang pertama yaitu lampiran ke-6. Lampiran ke-6 ini yaitu yang pertama adalah berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Jadi beberapa isian di sini kami sudah isi dengan melihat dari dokumen-dokumen sebelumnya. Yaitu seperti contoh ada nilai total HPS sebesar Rp136.083.780. Ini adalah nilai total HPS yang telah kami susun pada tugas sebelumnya. Dan pada berita acara ini berisi dari beberapa poin, yaitu yang pertama ada pembukaan penawaran, yang kedua ada evaluasi penawaran, hasil negosiasi biaya, lalu yang berikutnya pada lampiran ke-6 ini juga dilengkapi adalah formulir SPK. Jadi setelah kita membuat berita acara hasil pengadaan langsung, setelah itu maka kita harus menerbitkan SPK, di mana SPK ini merupakan dokumen yang harus ditanggali dan dinomori dengan langsung menyebutkan siapa penyedia yang akan melaksanakannya atau siapa pemenangnya, yaitu dalam kasus ini yaitu CPE dengan paket pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Di dalam surat perintah kerja ini juga dilampirkan ada surat undangan pengadaan langsung serta berita acara hasil pengadaan langsung. Sumber dana dibebankan pada DIPA Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar 126 juta dengan jenis kontrak pengadaan jasa catering penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Untuk lampiran dari SPK yaitu ada syarat umum surat perintah kerja atau SPK. Ya, di dalam syarat umum ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan jasa catering penyuluhan. Yang kedua, spesifikasi pekerjaan kita bisa lihat di buku kerja dengan saya rapikan sebagaimana berikut. Jadi, untuk spesifikasi pekerjaan kami ambil dari informasi dari buku kerja. Yang pertama, ada kuantitas barang sebanyak 2.100 box. Yang kedua, ada kualitas barang, di mana kualitas barang terdiri dari 3, yaitu makan siang, kudapan, dan yang berikutnya adalah jenis boxnya itu sendiri yang harus tahan air dan lain sebagainya. Lalu waktu pelaksanaan adalah 1 hari pada tanggal 18 Mei. Yang keempat, layanan pengiriman dilakukan 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan, yaitu kudapan pada jam 10, makan siang pada jam 12. Yang kelima, layanan personel. Di sana telah ditentukan bahwa layanan personel dilaksanakan melalui penugasan 1 orang petugas catering standby pada saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi. Artinya di 10 kecamatan. Berarti harus sedia 10 orang dengan per orang pada setiap kecamatan. Yang berikutnya ada penanggungan dan risiko. Jadi ada potensi risiko dan mitigasi risikonya yang telah kami isi. Yaitu ada terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak terlaksananya layanan personel. Hal ini kami ambil dari informasi terkait buku kerja, di mana ada keterlambatan di sana dan ada 2 kecamatan yang tidak tersedia layanan personel. Mitigasi risiko yang kita atur terlebih dahulu untuk menyikapi kejadian-kejadian tersebut yaitu ada persetujuan dan penerapan sanksi keterlambatan. Jadi untuk keterlambatan itu ada yang memang masih di dalam batas kewajaran, dan ada yang kedua memang harus diterapkan sanksi. Dan untuk yang kedua, memaksimalkan peran petugas pengiriman. Ini memang mitigasi risiko untuk pihak penyedia ya, karena jikalau pengiriman itu harus dan pasti, dan pengiriman itu sudah pasti dilaksanakan oleh seseorang. Nah, jika tidak terdapat tugas personel di sana, maka tugas dari
petugas yang standby untuk pembagian kudapan dan snack dapat dilakukan oleh petugas pengirim. Untuk sampai dengan SPK kami lanjutkan demikian, dan selanjutnya kami lanjutkan lampiran ke-7, yaitu penyusunan tahapan pengendalian kontrak. Jadi ketika tadi kami telah memahami bahwa telah mempelajari sampai dengan penyusunan kontrak, yaitu adanya surat perintah kerja. Dan kontrak yang ada itu bagaimana cara pengendalian tahapan-tahapannya, disinilah kami berusaha mempelajari. Yang pertama dari penyusunan SPMK. SPMK adalah surat perintah mulai kerja. Jadi berdasarkan SPK pada tugas yang sebelumnya pada lampiran ke-6, pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil memerintahkan, kita di sini memerintahkan direkturnya, yaitu Bapak Ahmad, dengan alamat di Jalan Petra nomor 10 Kota X, yang selanjutnya beliau ini disebut sebagai penyedia, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Lingkup pekerjaan yaitu pengadaan jasa catering jamuan rapat, lalu tanggal mulai pekerjaan 17 Mei, waktu penyelesaian 18 Mei 2024. Jadi satu hari sebelumnya dia sudah bisa mulai pekerjaannya karena butuh persiapan dan lain sebagainya, di mana waktu penyelesaiannya adalah pada tanggal 18, yaitu pada hari H. Yang berikutnya ada monitoring. Jadi yang pertama adalah penyusunan SPMK, dan yang berikutnya adalah kegiatan monitoring. Monitoring ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 monitoring, yaitu monitoring jadwal pengiriman, monitoring jumlah, monitoring kualitas, dan monitoring layanan jasa. Jadi untuk poin monitoring ini kami perhatikan di dalam informasi yang ada di buku kerja. Jadwal pengiriman, walaupun terjadi keterlambatan pada Kecamatan E dikarenakan mobil mogok dan penyajian makan siang mundur sampai dengan pukul 12.30, kami menilai masih dalam batas kewajaran. Jadi masih kami anggap sesuai. Lalu untuk jumlah sesuai karena di setiap kecamatan, di 10 kecamatan tersebut semua telah tersedia makan siang ataupun kudapan. Untuk kualitas telah sesuai. Nah, untuk layanan jasa catering di sinilah ada beberapa hal ya. Jadi pada kecamatan I dan J ditemukan tidak ada petugas catering yang standby. Jadi ada kurangnya nilai di sini. Akan tetapi semua masih berjalan, pembagian kudapan dan makan siang masih berjalan dengan lancar. Demikian lampiran ke-7, tugas lampiran ke-7. Yang berikutnya adalah tugas lampiran ke-8, yaitu form berita acara serah terima pekerjaan. Di sini kami pelajari bahwa pada hari Sabtu, jadi yang pertama yang ditentukan adalah kami susun dulu pihak pertama adalah PPK, dan pihak kedua adalah direktur dari CVE. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Jadi dasarnya ini kami masukkan seluruh dokumen yang telah kami susun sebelumnya, dari berita acara hasil pengadaan langsung, surat perintah kerja, surat perintah mulai kerja, sampai dengan hasil monitoring. Dan berdasarkan hal tersebut, kedua belah pihak menyatakan sebagai berikut. Pihak kedua melakukan penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan kepada pihak pertama. Pihak pertama menerima penyerahan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh pihak kedua. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan, tetap mengacu kepada ketentuan pada kontrak atau pada SPK. Jadi untuk lampiran ke-8, kami sebagai peserta telah mempelajari bagaimana menyusun form WAST. Dan yang terakhir adalah lampiran ke-9, yaitu formulir evaluasi kinerja CVE. Formulir evaluasi kinerja ini kami sandarkan kepada dokumen yang sebelumnya, yaitu pada dokumen monitoring. Jadi kualitas dan kuantitas. Ini untuk kualitas dan kuantitas ini sangat baik dan tidak terdapat keterangan apa-apa karena semua kualitas sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan di dalam kontrak. Untuk biaya pun sesuai, tetapi pada nomor 3, yaitu pada waktu
adanya terdapat satu keterlambatan pada kecamatan E dikarenakan mobil mogok dan penyajian itu mundur. Maka di poin waktu kami hanya berikan nilai sebesar 25 dari 100. Karena yang seharusnya 30% atau seharusnya 30 ya dari nilai 100. Untuk yang berikutnya yang untuk poin layanan. Di sini kami hanya berikan nilai 10 karena ada 2 kecamatan yang ditemukan tidak ada petugas catering yang standby. Jadi secara keseluruhan nilai dari CPE, kinerja dari CPE ini adalah 75, di mana kualitas dan kuantitas 30, biaya 20, waktu 25, serta layanan 10. Demikian untuk tugas mengerjakan buku kerja khususnya lampiran ke-6 sampai dengan lampiran ke-9 kami selesaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.